Rahasia Pulau Kirin, Bab 1 Surat untuk George. Anne sedang sibuk membuat pekerjaan rumah. Ia duduk di sudut ruang belajar di asrama tempatnya tinggal dan juga bersekolah. Tiba-tiba George datang bergegas-gegas. George saudara sepupu Anne, meskipun namanya George ia bukan anak laki-laki. Namun kepingin sekali jadi anak laki-laki. Ia selalu minta dipanggil dengan nama George karena itu semua menyebutnya dengan nama itu, dan bukan Georgina. Rambutnya yang keriting berpotongan pendek seperti laki-laki didekatinya Anne yang sedang sibuk belajar. Mata George berkilat-kilat karena marah. "Anne," sapanya ketus, "ini, aku baru saja menerima surat dari rumah. Bayangkan, ayahku bermaksud akan tinggal di pulauku karena hendak melakukan pekerjaan tertentu di situ. Katanya ia ingin membangun semacam menara di halaman puri di sana." Gadis-gadis lain teman seasrama menoleh padanya dengan geli. Anne menyodorkan tangan, meminta surat yang dilambai-lambaikan George di depan hidungnya. Teman-temannya sudah tahu semua tentang pulau yang dimaksudkannya. Pulau kecil itu namanya Pulau Kirin. Letaknya di ambang Teluk Kirin. Pulau itu memang kepunyaan George. Di tengah-tengahnya ada sebuah puri tua yang sudah runtuh. Yang tinggal di situ cuma kawanan kelinci, burung-burung camar serta sejenis burung gagak. Di pulau itu terdapat ruangan-ruangan bawah tanah yang dulunya dipakai sebagai tempat mengurung tawanan. George beserta saudara-saudara sepupunya sudah 2 kali mengalami saat-saat tegang di situ. Pulau itu dulu kepunyaan ibu George tapi kemudian diberikan pada George. Kalau mengenai Pulau Kirin, sikap George keras sekali. Pulau itu miliknya, orang lain tidak boleh tinggal di situ. Bahkan mendarat saja pun tidak boleh jika sebelumnya tidak minta izin dulu padanya. Dan kini tahu-tahu ayahnya berniat hendak pergi ke pulaunya itu. Dan bahkan akan membangun semacam bengkel di situ. Air muka George merah padam. Kelihatannya jengkel sekali. "Orang-orang dewasa memang selalu begitu," katanya mengomel. "Kita diberinya sesuatu tapi kemudian bersikap seakan-akan barang itu masih tetap milik mereka. Aku tak mau jika ayah tinggal di pulauku membangun bengkel jelek yang berantakan di situ dan macam-macam lagi." "Ah, George," kata Anne sambil menerima surat yang disodorkan. "Kau kan tahu sendiri ayahmu sarjana yang sangat termasyur. Ia perlu bekerja dengan tenang. Kau kan bisa meminjamkan pulaumu sebentar padanya. Masih banyak tempat lain di mana ayahku bisa bekerja dengan tenang," jawab George. "Aduh, padahal aku sudah berharap-harap pada liburan Paskah yang akan datang kita bisa berkemah di sana. Berangkat naik perahu dengan berbekal makanan dan lain-lainnya. Seperti dulu. Tapi jika ayah sungguh-sungguh jadi ke sana, rencanaku pasti batal." Anne membaca surat itu. Ternyata dari ibu George. "George yang tersayang, rasanya perlu kuberitahukan padamu, ayahmu bermaksud hendak tinggal di Pulau Kirin untuk sementara waktu. Ia ingin menyelesaikan beberapa percobaan penting yang sedang dilakukannya saat ini. Ia bermaksud mendirikan semacam bangunan di sana, kurasa semacam menara. Rupa-rupanya ayahmu memerlukan tempat yang benar-benar tenang dan terpencil dan karena salah satu alasan tempat itu harus dikelilingi air. Ini penting sekali bagi percobaannya. Ibu harapkan perasaanmu tidak tersinggung karenanya. Ibu tahu Pulau Kirin kau anggap kepunyaanmu seorang diri. Tapi kau juga harus memberi kesempatan pada keluargamu untuk memanfaatkannya. Apalagi untuk urusan penting, seperti pekerjaan ilmiah ayah. Ayah merasa kau pasti akan senang sekali bisa meminjamkan Pulau Kirin padanya. Tapi ibu mengenal sikapmu yang aneh tentang soal ini. Karenanya kurasa lebih baik kutulis saja surat padamu sebelum kau sampai di rumah dan tahu-tahu mendengar bahwa ayah sudah tinggal di sana, lengkap dengan menaranya." Surat itu masih membicarakan soal-soal lain. Tapi Anne merasa tak perlu membacanya. Ia memandang George. "Aku tak mengerti George. Apa sebabnya ayahmu tidak bisa meminjam Pulau Kirin untuk sementara waktu? Kalau aku pasti takkan keberatan jika ayahku meminjam pulau padaku. Itu kalau nasibku mujur, bisa memiliki pulau. Tapi ayahmu tentu akan berbicara dulu padamu, meminta izin dan menanyakan apakah kau tidak berkeberatan," kata George merajuk. "Ayahku tak pernah begitu. Ia selalu berbuat semaunya tanpa bertanya dulu pada orang lain. Sepantasnya, dia akan menulis surat dulu padaku." "Aku jengkel sekali padanya." "Ah, kau memang lekas jengkel George," kata Anne sambil tertawa. "Nah, kau jangan lantas merengut terhadapku. Yang meminjam pulaumu tanpa permisi kan bukan aku." Tapi George tetap kesal. Diambilnya surat ibunya dari tangan Anne.
Lalu dipandangnya dengan suram, buyar semua rencanaku yang bagus-bagus untuk liburan nanti. Katanya, kau sendiri tahu betapa indahnya Pulau Kirin pada hari-hari Paskah. Bunga-bunga mawar kuning mekar, semak-semak yang rimbun serta anak-anak kelinci berlompat-lompatan dan kau ikut bersama Julian dan Dick. Sejak berkelana dengan karavan musim panas yang lalu tak pernah lagi kita berkumpul. Aku juga tahu, memang nasib kita sedang sial, kata Anne. Memang akan mengasyikkan sekali, jika dalam liburan nanti kita bisa tinggal di pulau. Tapi mungkin ayahmu tidak berkeberatan jika kita ke sana. Kita kan tak perlu mengganggunya. Kau ini ada-ada saja, kata George ketus. Seakan-akan tinggal di Pulau Kirin bersama ayah, sama seperti tinggal sendiri di sana. Kau sendiri tahu pasti payah. Yah, Anne sendiri memang tidak yakin bahwa tinggal di Pulau Kirin akan menyenangkan sekali bersama Paman Quentin juga ada di situ. Ayah George cepat marah, orangnya tidak sabaran. Apalagi jika sedang sibuk dengan salah satu percobaan ilmiah. Benar-benar tidak enak kalau ribut sedikit saja pasti kena marah. Wah, pasti ayahmu akan berteriak-teriak nanti menyuruh kawanan gagak supaya diam. Apalagi burung-burung camar yang berisik itu, kata Anne ia cekikikan. Nanti pasti ia akan menyadari, Pulau Kirin tidaklah setenang yang dikiranya. George tersenyum kecut. Dilipatnya kembali surat dari ibunya dan ia melangkah hendak pergi. Yah, memang benar-benar keterlaluan, katanya, aku takkan begitu merasa sakit hati jika ayah bertanya dulu. Padaku, tak mungkin, kata Anne, takkan terpikir hal itu olehnya. Sudahlah George, jangan merajuk terus sepanjang hari. Jemput saja Timmy dari kandang anjing. Kau pasti akan cepat terlipur. Timmy adalah anjing piaraan George. Ia sangat sayang pada binatang itu. Timmy anjing keturunan campuran. Tubuhnya besar berbulu coklat. Buntutnya panjang sekali sedang moncongnya sangat lebar. Kelihatannya selalu seperti sedang meringis. Keempat remaja bersaudara sepupu itu menyayanginya. Timmy ramah dan penuh kasih sayang. Lincah dan jenaka dan selalu ikut dengan mereka dalam mengalami berbagai kejadian seru. George pergi menjemput Timmy sekolah mengizinkan murid-murid memelihara binatang kesayangan mereka di asrama. Kalau tidak boleh pasti George takkan mau bersekolah di situ. Ia tidak bisa berpisah dari Timmy. Tidak berjumpa sehari saja sudah rindu. Begitu George sampai di kandang tempat anjing-anjing piaraan dikurung, Timmy mulai menggonggong-gonggong dengan ribut. Dengan seketika air muka George menjadi cerah. Ia tersenyum senang, bagi George anjing itu merupakan teman setia. Sedang Timmy merasa tak mungkin ada tuan yang lebih baik daripada George. Beberapa saat kemudian mereka sudah berlari-lari di padang rumput luas. Seperti biasa, George mengajak Timmy mengobrol walau anjing itu tak pernah memberi jawaban barang sepatah kata pun. Diceritakannya kekesalan hatinya karena ayahnya meminjam Pulau Kirin tanpa minta izin dulu. Timmy setuju saja dengan setiap perkataan George. Anjing itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Seolah-olah mengerti semua yang dikatakan tuannya itu. Bahkan ketika ada kelinci melintas di depannya, anjing itu tetap berada di samping George. Timmy selalu tahu apabila George sedang tidak enak perasaannya. Ketika George kembali di kompleks sekolah, perasaannya sudah menjadi jauh lebih lega. Diajaknya Timmy masuk, dengan jalan menyelundupkannya lewat pintu samping. Anjing tidak diperbolehkan masuk ke rumah. Tapi George sering berbuat semaunya sendiri. Persis seperti ayahnya, ia bergegas-gegas menuju asrama begitu sampai cepat-cepat disuruhnya Timmy bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Anjing itu menurut. Ia bersembunyi di bawah ranjang sambil memukul-mukulkan ekor dengan pelan ke lantai. Ia tahu, George ingin ditemani malam itu dan dengan sendirinya Timmy tidak berkeberatan. Kau diam-diam di situ, perintah George. Kemudian remaja itu meninggalkan kamarnya, mendatangi gadis-gadis temannya seasrama yang ada di ruang duduk bersama. Anna sedang sibuk menulis surat pada kedua abangnya. Julian dan Dick tinggal di asrama sekolah mereka sendiri. Aku menceritakan tentang Pulau Kirin pada mereka, tentang maksud ayahmu yang hendak meminjamnya, kata Anne. Bagaimana jika liburan nanti kau ikut dengan kami ke rumah dan bukan kami yang ke Kirin? Dengan begitu kau takkan terus-terusan merasa kesal, karena ayahmu ada di pulau kepunyaanmu. Tidak, terima kasih, kata George dengan segera, aku mau pulang. Aku harus mengawasi ayah jangan sampai Pulau Kirin meledak dan hancur sebagai akibat salah satu percobaannya. Kau tahu, saat ini ia sedang sibuk melakukan percobaan-percobaan dengan bahan peledak.
Astaga, bom atom dan sebangsanya, tanya Anne dengan mata terbuka lebar. Entahlah, aku tidak tahu, jawab George. Pokoknya, kecuali mengawasi ayah dan pulauku, kurasa kita perlu pergi ke Kirin untuk menemani ibuku. Kalau ayah jadi tinggal di pulau, ibu akan seorang diri di rumah, kurasa ayah pasti akan membawa bermacam-macam perbekalan termasuk makanan. Kalau ayahmu tidak ada di Pondok Kirin, ada juga untungnya, kata Anne, kita tidak usah berjingkat-jingkat kalau berjalan. Tak perlu bisik-bisik, kita boleh ribut semau kita. Sudahlah George, janganlah bersedih-sedih terus. Tapi saudara sepupunya tidak begitu cepat lenyap rasa sedihnya yang disebabkan karena surat dan ibunya, apalagi ketika seorang guru marah-marah sewaktu memergoki Timmy dalam kamar. Perasaan George menjadi semakin tidak enak. Masa pelajaran itu cepat sekali berakhir. Hari berganti hari sampai tiba bulan April. Musim semi dengan cahaya matahari yang cerah dan mekarnya bunga-bungaan. Liburan sudah semakin dekat. Anne sudah gembira saja membayangkan berada di Kirin. Dengan pantainya yang indah berpasir, lautnya yang biru serta perahu-perahu nelayan. Dan jangan dilupakan keasyikan berjalan-jalan menyusur tebing-tebing di atas pantai. Julian dan Dick juga sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat pergi ke Kirin. Hari terakhir masa pelajaran mereka jatuh bersamaan harinya dengan awal liburan George dan Anne. Mereka telah bersepakat akan bertemu di London dan sesudah itu bersama-sama berangkat ke Kirin Hori. Akhirnya tiba juga hari yang ditunggu-tunggu. Di serambi asrama koper bertumpuk-tumpuk. Mobil-mobil berdatangan menjemput murid-murid yang tempat tinggal orang tuanya tidak begitu jauh. Bis sekolah datang untuk mengangkut murid-murid yang lain ke stasiun kereta api. Luar biasa berisiknya keadaan saat itu. Semua ribut berseru-seru, berteriak-teriak, guru-guru kewalahan. Kalau melihat mereka begini tak heran jika ada yang menyangka mereka semua sudah gila, kata para guru. Sesama mereka, syukurlah, mereka masuk ke bis. George, mestikah kau lari-lari seperti dikejar setan di gang? Mana Timmy ikut ribut menggonggong-gonggong. Ya harus, jerit George. Anne, kemana saja kamu? Ayo kita masuk ke bis. Timmy sudah ku jemput. Ia juga tahu kita sekarang libur sekolah. Ayo Tim. Bis berangkat ke stasiun penuh dengan murid-murid sekolah yang bernyanyi-nyanyi karena gembira. Sesampai di stasiun mereka berebut-rebut naik ke kereta api. Kap, aku duduk di sini. Siapa yang mengambil tasku tadi? Hetty, keluar, kau kan tahu sendiri anjingmu itu tidak bisa dikumpulkan seruangan dengan anjingku. Pasti mereka nanti berkelahi. Nah, kondektur sudah meniup peluit Hori. Kita berangkat. Dengan pelan kereta api berangkat meninggalkan stasiun menarik gerbong-gerbong penumpang yang panjang sekali. Semuanya penuh dengan gadis-gadis remaja yang pergi berlibur. Mereka melalui daerah-daerah pedusunan yang sunyi melewati kota-kota kecil dan desa-desa. Akhirnya memasuki pinggiran kota London yang penuh asap. Kereta Julian dan Dick akan tiba 2 menit lebih dulu dari kita, kata Anne sambil menjulurkan kepala keluar jendela kereta api. Mereka memperlambat jalannya, memasuki stasiun kota London. Kalau kereta mereka tidak terlambat pasti keduanya sudah ada di peron untuk menjemput kita. Hei George, lihatlah, itu mereka. George ikut menjulurkan kepala keluar. Halo Julian, pekiknya, kami di sini. Hai Dick, apa kabar Julian?